Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa yuhaddul hurru al-qadhifu thamanina jaldatan. Ini masih tentang hukuman orang yang menuduh zina ya. Hukumannya menuduh zina pada orang lain. Jadi menuduh zina itu termasuk suatu pelanggaran hak. Kalau memang tidak sungguhan, pelanggaran hak, dan itu ada hukumannya. Tentu kalau pelanggaran hak dan dosa itu ada hukumannya, itu apa? Termasuk dosa besar. Wa yuhaddu, dan dihad artinya dihukum. Al-hurru, siapa orang merdeka. Al-hurru, siapa orang merdeka. Al-qadhifu, yang menuduh zina. Al-qadhifu, yang menuduh, maksudnya menuduh zina orang lain. Berapa hukumannya? Samanina jaldatan, samanina dengan 20 cambukan. Samanina 80, maaf. 80 jaldatan, cambukan. Jadi orang yang berzina orang lain dan dia tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi, maka dia dikenakan hukuman. Hukumannya apa? Dicambuk. Kalau merdeka, yang mencambuk itu orang merdeka adalah 80 kali. Kemudian wa yuhaddu, dan dihad artinya dihukum. Al-abdu, siapa seorang hamba, seorang budak katanya. Al-abdu, siapa budak. Jadi budak yang nuduh zina maksudnya. Arba'ina jaldatan, arba'in 40 kali jaldatan, cambukan. Arba'in 40 kali jaldatan, cambukan. Ya. Jadi budak itu hukumannya separuh ya dari orang merdeka. Nah, sekarang bagaimana? Apakah sudah pasti orang yang nuduh zina orang lain itu pasti dihukum? Ya. Ya, kalau tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi, maka dia dihukum. Karena itu bisa saja hukuman itu menjadi gugur karena beberapa hal. Nah, di sini dijelaskan wa yaskutu, dan gugur. Wa yaskutu, dan gugur. Apa had itu? Oh, di belakang ya failnya. Wa yaskutu, dan gugur anil qadhifi, dari orang yang menuduh. Anil qadhifi, dari orang yang menuduh. Apa yang gugur? Haddul qadfi, apa had atau hukumannya al-qadfi, menuduh. Haddul qadfi, apa hukumannya al-qadfi, menuduh. Jadi orang yang menuduh itu bisa saja
hukumannya itu gugur. Gugurnya artinya tidak dilaksanakan. Nah, sebab apa gugurnya itu bisa asya'a dengan 3 hal. Dijelaskan dengan 3 hal. Maksudnya salah satu dari 3 hal. Jadi bukan ketiga-tiganya. Jadi ini bukan ahadihima ya, ahadiha. Dengan salah satu dari 3 hal ini. Bukan ketiga-tiganya itu harus terpenuhi semua, itu enggak. Apa 3 hal itu? Ahadua adapun salah satunya. Ahadu adapun salah satunya salati asya, 3 hal itu ialah iqamatul bayyinati, menegakkan al-bayyinati saksi. Iqamah itu menegakkan al-bayyinati saksi. Artinya menuduh itu disertai dengan saksi. Bayyinah ini asal maknanya keterangan yang jelas. Di sini penafsirannya itu saksi. Ya. Jadi kalau orang yang menuduh itu bisa mengajukan saksi, maka orang yang menuduh itu tidak dikenakan hukuman. Gitu. Nah, tapi saksi nuduh zina itu minimal paling sedikit 4 orang. Jadi berat ya. Kalau saksi yang lain biasanya cukup 2 orang itu sudah cukup. Bahkan kalau untuk masalah hilal itu cukup 1. Tapi kalau ini khusus tuduhan zina, saksinya itu harus 4 orang paling sedikit. 4 orang itu melihat secara langsung kejadian perzinahan itu gitu. Jadi kalau hanya katanya itu bukan saksi namanya. Jadi berat. Jadi misalnya kita sendirian lalu melihat orang berzina, kita tidak bisa nuduh orang itu. Kalau kita nuduh kita kena hukuman sendiri gitu. Ini beratnya tuduhan zina. Lalu bagaimana? Apakah kita diam kalau kita melihat orang lain berzina? Ya tentu kalau kita mengetahui, kita jangan diam, harus nahi mungkar, melakukan mencegah kemungkaran. Tentu dengan cara-cara yang baik gitu ya. Ya. Jadi yang bisa menggugurkan hukuman dari orang yang nuduh zina itu pertama, kalau orang itu bisa mengajukan saksi sebanyak 4 orang. Dan 4 orang itu melihat sendiri gitu. Ya. Sawa'un sama saja. Sawa'un sama saja karena ada. Sawa'un sama saja karena ada al-maghzufu, siapa orang yang dituduh. Sawa'un sama saja karena ada al-maghzufu, siapa orang yang dituduh, itu ajnabiyan, orang lain. Orang lain itu apa maksudnya? Bukan istri. Ya. Bukan istrinya. Ajnabiyan orang lain, au zaujatan, atau istri. Jadi kebetulan seorang suami memergoki istrinya selingkuh, berzina dengan orang lain. Ya, sekalipun suaminya ya tetap dihukum itu kalau dia nuduh sembarangan. Nah, kecuali kalau dia itu bisa mendatangkan saksi 4 orang. Ini nomor 1. Jadi yang nomor 1 yang bisa menggugurkan hukuman menuduh zina adalah mengajukan saksi. Kemudian wasani, adapun yang kedua, hal yang kedua yang bisa menggugurkan hukuman. Madkurun ialah disebutkan fi qouli dalam perkataan musannif al-afwil maghdhufi anil qadhifi. Atau afwi memaafkannya
au atau afi memaafkannya al-maghzufi orang yang dituduh, au atau afi memaafkannya al-maghzufi yang dituduh anil qadhifi kepada orang yang menuduh. Jadi maafkan orang yang dituduh, memaafkan kepada orang yang menuduh. Artinya berdamailah gitu. Misalnya si A nuduh si B berzina, ternyata si A ini tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Artinya mau dihukum, tapi kemudian berdamai. Misalnya si A itu mengatakan kalau kamu mencabut laporan gitu, atau memaafkan, maka kamu akan saya beri uang, umpamanya imbalan berapa juta gitu, umpamanya gitu, lalu mau gitu, ya tidak apa-apa. Atau tanpa imbalan, jadi langsung memaafkan. Kemudian yang ketiga, wasalisu, adapun hal yang ketiga yang menggugurkan hukuman menuduh zina itu. Wasalisu, adapun yang ketiga, hal yang ketiga, mazkurun ialah disebutkan fi qauli dalam perkataan musannif, mazkurun disebutkan fi qauli perkataan musannif, awil li'ani, au atau al-li'ani sumpah li'an, awil li'ani atau sumpah li'an, fi haqqi zaujati, dalam haknya istri, fi haqqi zaujati, dalam haknya istri. Ya. Wasabaqo, dan telah lalu bayanuhu, penjelasan li'an itu. Wasabaqo, dan telah lalu bayanu, apa penjelasannya li'an, fi qaulil musannifi, dalam perkataan musannif, fi qauli, dalam perkataan musannif, faslun wa idza ramar rajul, itu sudah dijelaskan dalam bab nikah, dalam hukum menikah, hukum perkawinan. Sebab ini masuk terkait dengan hubungan suami istri. Jadi khusus bagi seorang suami ini diberi alternatif lain ya. Jadi kalau bukan suami, jadi seseorang nuduh orang lain bukan istrinya, maka orang itu dikenakan hukuman kecuali kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi atau orang yang dituduh memaafkan. Kalau ini berlaku bagi semua orang. Sekarang bagi seorang suami yang menuduh istrinya berselingkuh, berzina ya, bagaimana? Dia tidak punya saksi dan istrinya tidak memaafkan. Nah, masih ada hal alternatif ketiga, hal yang ketiga yang bisa menggugurkan hukuman bagi suaminya itu. Apa? Yaitu li'an, sumpah li'an. Sumpah li'an itu disebutkan dalam bab nikah di muka, atau istilahnya sumpah mimbar kalau istilah dulu. Jadi sumpah li'an itu dilakukan di depan hakim, di pengadilan. Bahkan kalau dalam kitab itu dalam masjid gitu ya, di hadapan mimbar gitu. Dalam sumpah itu suami bersumpah bahwa dia dalam menuduh istrinya itu benar gitu, tidak bohong. Itu diulang sampai 4 kali. Kemudian yang kelima dia mengatakan bahwa kalau saya bohong, saya mudah-mudahan akan dilaknat gitu. Dilaknat oleh Tuhan. Jadi ini karena itu disebut sumpah li'an, karena di dalam sumpah itu ada kata-kata laknat. Kalau suami yang nuduh istrinya berzina dan suami itu tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia bisa terbebas dari hukuman kalau bersedia untuk melakukan sumpah li'an itu. Tapi istrinya, jadi kalau begitu bagaimana?
suaminya bebas dari hukuman. Kemudian istrinya, kalau istrinya itu tidak membalas dengan sumpah juga, dia akan dikenakan hukuman perzina. Tapi kalau istrinya itu mau bersumpah, ya, membalas sumpah suaminya itu, maka istrinya tidak dihukum. Ya. Lalu yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu gitu ya. Apakah istrinya atau suaminya. Tapi yang jelas kalau mau bersumpah sama-sama tidak dihukum. Dan konsekuensi lain dari sumpah li'an itu adalah hubungan suami istri itu menjadi putus, jadi cerai gitu. Nah, itu bisa dilihat dalam hukum perkawinan dalam kitabun nikah di muka. Nah, ini surat tentang qadhaf, artinya pelanggaran hak yang berupa menuduh seseorang berzina.